adalah bagaimana ada ingin yang dicari oleh agar kita memudahkan mengerjakan itu. Tapi kita harus tahu dulu apa yang kami pada saat kita lokakarya yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita lanjut saja. Sebelum menelah materi pada sesi ini, marilah kita mendiskusikan studi kasus berikut ini. Bu Indah melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir semester. Untuk itu beliau tidak hanya memberikan tes tertulis, tetapi juga mengamati sikap dan kreativitas siswa selama belajar. Hasil penilaian ini dilaporkan. Bu Indah ini sudah melakukan penilaian yang bagus. Artinya di samping dia tertulis juga mengamati masalah sikap dan kreativitas. Kemudian dibentukkan dalam rapor. Oke, makasih Pak. Ya, kita sepakat ya. Jadi selain tertulis, juga ada penilaian sikap itu untuk penilaian ya. Oke, kita sepakat ya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mari kita merefleksikan pengalaman yang kita miliki dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang memperoleh manfaat dari itu dan bagaimana manfaatnya. Nah, kan kita sudah menilai ini. Kita tulis nilainya, kasih rapornya. Siapa yang memperoleh manfaat dari rapor itu? Siswa. Siapa lagi? Guru juga, Pak. Guru. Siapa lagi yang memiliki manfaat pada mereka? Ya. Sekarang seperti apa manfaatnya itu? Kalau bagi siswa, supaya kita bisa sedikit bergoyang dan sedikit fresh. Oke Bapak Ibu ya. Baik. Arahannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau saya mengatakan selamat pagi, maka Bapak Ibu bertepuk tangan satu kali, ya. Ya, jadi saya selamat pagi. Ya, kalau selamat siang dua kali. Ya, selamat siang. Nah, kalau selamat sore tiga kali. Ya, kalau selamat malam tidak. Ya, tidak tepat. Dia begini saja. Tidak sampai. Yang salah nanti kita suruh bercerita bagaimana dia membuat asesmen. Oke ya, Bapak Ibu ya, kita coba. Selamat pagi. Selamat malam. Iya. Oke, ini berarti belum terlalu konsentrasi. Ayo Bapak Ibu ya, selamat terangi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Ada yang takut-takut ini. Kalau kita konsentrasi pasti tidak akan keliru. Ya. Kan jauh jaraknya nih dari sini ke sini. Ya. Oke, kita ulang ya. Nah, sekarang kita sudah mulai berikan hukuman ini. Selamat pagi. Selamat sore. Ada yang dua kali, dua kali. Jangan menyangkal ya. Ibu ada dua kali. Ya, oke Bapak Ibu ya, kan bukan lagi yang aneh yang harus diberi sanksi. Selamat, kita duduk kembali. Jadi tetap tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Ya, yang membutuhkan itu adalah ini. Asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Ya. Tujuan apa ini? Ya, sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Lanjut, asesmen dirancang secara adil. Pertama, jenis asesmen berdasarkan fungsinya. Asesmen is learning sebagai proses pembelajaran. Asesmen sebagai proses pembelajaran. Nah, jadi asesmen ini intinya ada tiga fungsinya. Sebagai proses pembelajaran, sebagai untuk proses pembelajaran, dan pada akhir proses pembelajaran. Jadi bukan hanya akhir. Siapa yang merancang proses? Gurunya. Dan yang memperbaiki proses itu adalah guru. Ya. Kemudian sebagai asesmen formatif. Ya, jadi formatif, lingkup materi, dan sumatif. Itu di kurikulum merdeka ya istilahnya. Kalau dulu ya akhir penilaian harian PH, kemudian tengah semester PTS, dan PAS penilaian akhir semester. Sekarang dirubah lagi paradigmanya, formatif, asesmen formatif,
asesmen lingkup materi dan asesmen sumatif. Ya, betul. Ya, betul. Tapi hanya nama mungkin banyak berubah. Ya. Hanya namanya saja. Ya, namanya banyak dipilih oleh guru dalam mengolah nilai siswa. Jadi itu ya. Ya. Kemudian data berupa angka lebih mudah untuk diolah. Makanya kan ada juga deskriptif. Ada nilai-nilai dalam bentuk deskriptif. Nanti di alternatif 2 kita lihat. Penilaian berupa angka belum mencerminkan kompetensi secara utuh. Itu kelemahannya. Ya. Lomcakan. Sekarang lihat yang kedua. Ayo. Ini Bapak Ibu. Alternatif 2. Sama dengan tadi, hanya ini ada tambahannya. Melakukan pemberatan dengan bantuan. Ini ada tambahannya. Penilaiannya tidak dalam bentuk angka, tetap dalam bentuk kualitas, bukan kuantitas. Melakukan pemberatan dengan bantuan berarti dia nilainya kurang, kalau kita rata-ratakan ini masih perlu dibantu. Melakukan pemberatan dengan bantuan, melakukan pemberatan dengan menurunkan secara mandiri, oh berarti yang lebih tinggi, yang lebih bagus. Ini namanya data formatif kualitatif. Ya, lebih bagus lagi yang ketiga. Ya, lihat di sini. Yang tiga ada 2 ini bahasa. Mana yang lebih rendah antara 2 dan 3? Oh 3. Karena ini perlu pendampingan. Ini sudah bisa melakukan. Ya, dengan bantuan. Ini harus bagaimana kalau didampingi terus kah? Berbeda juga kalau dibantu sedikit. Ini kalau didampingi itu berarti dari awal sampai akhir. Pemberian materi tadi memang saya anggap diri saya ini belum maksimal untuk memberikan nilai seperti yang diharapkan tadi. Ya, memang saya telah memberikan nilai, tapi untuk penilaian seperti contoh tadi ada berapa alternatif itu, mungkin baru satu alternatif mungkin saya bisa laksanakan, sehingga dengan adanya ini ya terima kasih, sangat terima kasih. Karena selama ini memang kita dengan adanya kurikulum merdeka yang kita laksanakan sekarang itu sering kita utarakan kepada kepala sekolah bahwa bagaimana penilaiannya. Sampai waktu itu datang LPP kita juga sudah meminta, tapi alhamdulillah sudah bisa terlaksana dengan adanya ini. Saya sudah bisa membayangkan, ya sudah bisa membayangkan dengan tadi saya sudah bisa sedikit. Kalau misalnya mungkin tentang aplikasinya itu, aplikasi raportnya itu bagaimana, karena di sini saya lihat ada aplikasi, tetapi harus kita banyak mengisi, banyak menulis, mengetik. Ya itu saja mungkin saya Silakan, belum salah satu. terima kasih saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sudah disampaikan tadi tentang penilaian rapor tadi itu sudah ada sedikit gambaran buat saya untuk mengisi rapor kurikulum merdeka. Tapi ini saya melihat di dalam kurikulum merdeka ini ada 2 macam rapor. Ada itu tadi rapor yang materi yang disampaikan tadi. Yang kedua ini ada rapor proyek. Nah, rapor proyek ini yang masih mengambang, sangat kami tidak pahami ini tentang rapor proyek. Nah, saya kira itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman tentang penilaian atau pemberian nilai tentang pengetahuan ya. Yang perlu diingat bahwa di kurikulum merdeka itu tidak lagi dipisah-pisah sekarang dan keterampilan, dia terpadu. Nah, jadi terpadu. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa sekarang itu
tidak lagi terpisah antara pengetahuan, sikap, dan desa. Ini kan dimensi satu. Jadi di kolomnya itu dia dimensinya, dimensi kan, kemudian nilai. Nah, dimensi satu apa? Dimensi dua apa? Dimensi tiga apa? Dimensi berapa? Kan proyek itu dalam satu semester itu, dalam satu tahun ajaran itu, dalam satu kelas itu dua. Proyeknya dua dalam satu tahun ajaran. Untuk kelas 1 dan kelas 4. Ingat Bapak Ibu, kelas 1 itu proyeknya hanya terkait dengan bagaimana mengenalkan. Bagaimana pengenalan. Ya, bagaimana pengenalan. Kecuali kelas 4 itu sudah diajar untuk menghasilkan produk misalnya atau karya. Ya. Kalau kelas 1 itu kan tinggal, kelas 1 itu tidak, apakah kelas 1 bisa menghasilkan karya? Sebagai guru bidang studi, dan sebagaimana disampaikan, selalu kami ini sebagai guru bidang studi mengikuti alur dari guru-guru kelas, guru-guru kelas 1 sampai dengan 4, dan pada hari ini atau sebelumnya sudah kita melaksanakan kurikulum merdeka kelas 1 dan 4. Tidak terlepas dari itu, berarti kami juga bidang studi ini mengikuti mereka. Adapun yang saya sampaikan di sini adalah yang pertama, capaian pembelajaran dan alur capaian pembelajaran. Yang saya pikir-pikir di sini Pak, kalau hanya penilaian mungkin bisa kita lihat di guru kelas 1 dan 4, yang mana dalam hal ini sudah menilai dalam kurikulum merdeka. Tetapi dalam pembelajaran agama ini yang saya kurang pahami adalah capaian pembelajaran dan atau sampai alur capaian pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran, ATP. Alur Tujuan pembelajaran. Apakah dalam hal ini Pak sama dengan guru-guru kelas atau bidang studi? Yang kedua, kemudian kalau guru bidang studi itu, kalau guru umum seperti yang disampaikan tadi, itu mencakup pembelajaran terpusat kepada siswa. Artinya pusat pembelajaran itu ditujukan kepada siswa. Misalnya kalau seperti yang disampaikan tadi, kalau misalnya dia hanya huruf A, B, dan C, yang lain sampai Z misalnya. Tetapi kami guru bidang studi Pak, seperti pembelajaran doa-doa atau Al-Quran itu jelas dia harus tahu. Tidak bisa, misalnya dia harus hanya A saja. Jadi dia sampai ya misalnya. Jadi dalam hal ini apakah kami mengikuti seperti apa yang disampaikan tadi, atau kami memang harus mengharuskan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran itu misalnya. Saya kira itu saja dulu Pak. Jadi saya suruh mulai Jadi untuk CP itu sudah dibuat oleh pusat. Jadi CP-nya itu dibuat oleh pusat. Kalau kemarin itu macam KIKD, Ya. KISK itu sudah dibuat oleh pusat. Kemudian CP. Nah, jadi CP agama itu tersendiri juga dia. CP untuk agama. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, tadi proses pembelajaran itu namanya ada istilah di paradigma baru ini, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, diferensiasi. Maksudnya si A, si B, si C itu berbeda pemahamannya, kemampuannya. Seperti tadi kan abatasa, misalnya. Dalam siswa ini kita mengajarkan doa misalnya, ya, ibu, mengajarkan doa. Seluruh siswa ini ibu harus paksakan harus tahu doa ini. Oh itu tidak bisa, tidak bisa ibu paksa seperti itu, karena masih ada anak-anak yang mungkin belajar membaca Qurannya baru sampai level sekian. Ya,
Kalau misalnya semua siswanya sudah bisa membaca bahasa Arab secara full, maka bisa untuk diajarkan doa, ini doa harus dihafal secara keseluruhan, bisa. Tapi yang namanya keseragaman itu sekarang dihilangkan, tidak boleh lagi. Jadi ibu tidak boleh memaksakan kehendak, oh ini harus dihafal semuanya, harus dihafal semua, jangan. Karena ada anak-anak yang belum mampu untuk menghafal itu. Kalau ibu memaksakan itu sama saja membunuh anak itu. Nah ini pernah mereka orang paham itu boleh hafal atau dia takut, tidak mau dia takut. Ya, ya. Itu tadi, kan ada doa-doa yang lain yang mungkin dia bisa hafal, mungkin pendek, ya itu bisa. Jadi bertahap. Setelah dia bisa yang pendek-pendek, ditingkatkan lagi. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada lagi bilang sama rata, semua harus tahu, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi itu namanya pembelajaran paradigma baru ini, pembelajaran terdiferensiasi. Siswa dilayani dalam saya 20 orang. 5 orang ini sudah bisa. Jadi fungsinya tadi asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Terutama ini kelas 1 ini harus laksanakan itu asesmen diagnostik. Supaya ditahu ini siswa ini ditegas sampai di mana dia. Kalau yang kelas 4 bisa dilakukan secara lisan. Bagaimana caranya? Tanya guru kelas 3-nya. Wawancara guru kelas 3-nya. Oh ini anak ini bagaimana ya? Yang ini bagaimana ya? Yang ini bagaimana? Itu bisa dilakukan. Tapi kalau kelas 1 dia akan beralih dari TK ke SD. Tidak mungkin ibu mau menyisihkan waktunya, mau pergi ke TK-nya, tanya guru TK-nya. Kita berikan pertanyaan atau soal-soal itu, ada yang sudah lancar, yang tidak lancar, jelas itu tidak sama. Bagaimana pada saatnya assessment? Ini sering terjadi Bapak Ibu. Jadi tidak perkirakan itu begitu kan? Tapi terjadi. Saya ya, kan ada tingkatan-tingkatan materi tetap saya perkalian ya, perkalian. Ada misalnya anak dia hanya bisa tahu kali-kali 1 sampai kali-kali 5. Ada juga yang tahu sudah kali-kali di atas. Di situ nanti letak perbedaan soalnya. Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi soal yang kita susun itu dikhususkan bagi siswa yang misalnya sudah mantap. Kan penilaian itu tidak hanya kata dia jelas dong. Asesmen itu tidak hanya dengan bentuk soal-soal tadi. Asesmen pada proses, asesmen sebagai proses, selama proses dan setelah proses. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi di kelompok, katakan dulu, katakan, tidak lagi kebersamaan. Maksudnya begini, soalnya itu Bapak Ibu sudah bisa bagi-bagi. Oh ini bisa dijawab si A, si B, si C, dan si D. Oh ini bisa dijawab oleh si E, si F, dan si G. Oh ini bisa dijawab pengetahuan si H, si I, dan seterusnya sampai di sini. Jadi seperti itu. Soal, ya. Ya, tingkatannya beda. Tingkatannya beda. Kalau yang pertama tadi dia skrip tingkatannya 2. Kan tadi ada tingkatan tadi. Ada kemampuan, ada yang belum bisa, ada yang sudah mandiri. Hanya itu Pak, bagaimana dengan saatnya ujian? Pada saat ujian tidak membedakan itu mana yang bisa dan tidak bisa. Di kurikulum merdeka, penentuannya itu bukan di kelas 6, bukan di fase C, fase F, nanti SMA. Iya, jadi nanti SMA itu baru dilihat hasilnya, bukan saya takutin jangan sampai tidak lulus di kelas 6. Tidak khawatir Bapak Ibu. Kita hanya memberikan pembelajaran dan melayani siswa. Fase terakhir adalah fase F. Di situ yang menentukan dia akan maju, dia akan berkembang.